Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa alam lan warwa sira warwa annahu ing temen setuhune kelakuan iku istaratu den syaratake fi islami kulli kafirin ing dalem islame saben-saben wong kafir. Apa atalafudu nglafatake bi syahadataini kelawan syahadat loro. La ityanu lafdi asyhadu ora nyukupi utawa ora nekani apa lafdi asyhadu. Selanjutnya ketahuilah bahwasanya sesungguhnya disyaratkan bagi orang-orang tiap-tiap orang yang kafir supaya bisa dikatakan sebagai orang yang mukmin atau masuk dalam ajaran Islam, maka dia harus melafadzkan lafadz asyhadu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Fal adharu mongko utawi qaul adhar iku al iktifa'u ngalap cukup bila ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bahwa utawi iktifa iku muqtadha kalami raudhati patrapane pengendikane kitab ar-raudhah. Lakinnal ladzi tetapine utawi kang milang-milang muktamad iktamadahu kang tetanggenan ing alladzi sapa ba'dul mutaakhirin sebagiane pira-pira ulama mutaakhirin, ulama keren-keren iku istiratuhu nyaratake itsyan wa huwa utawi istirat iku muqtadha kalamil ubabi patrapane pengendikane kitab al-ubab. Terus kemudian menurut qaul adhar itu sudah dianggap cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, jadi tanpa menggunakan lafadz asyhadu. Lah qaul adhar ini berdasarkan kitab ar-raudhah, dawuh yang berada di dalam kitab ar-raudhah. Tetapi menurut ulama mutaakhirin, menurut qaul mu'tamad itu disyaratkan menggunakan lafadz asyhadu. Itu menurut kitab al-ubab. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Fa alaihi mongko ing ngatasé istirat law qala lamun ngucap sapa kullu kafirin ngucap a'lamu ing lafadz a'lamu maknane weruh sapa ingsun utawa ngerti sapa ingsun au isqatahuma utawa gugurake sapa kullu kafirin ing syahadatain faqala mongko ngucap sapa kullu kafirin la ilaha illallah muhammadur rasulullah lam yakun mongko ora ana sapa kullu kafirin iku musliman dadi wong muslim. Terus kemudian karena ini disyaratkan dengan lafadz asyhadu, maka ketika dia menggunakan lafadz a'lamu atau lafadz-lafadz yang lain itu belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Misal a'lamu la ilaha illallah wa a'lamu muhammadur rasulullah, itu tidak diperbolehkan. Jadi itu tidak boleh, belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Wali ba'di a'immatina lan iku sebagiane pira-pira imam kita ro'a utawi pendapat salisun kang nomor telu, bahwa utawi pendapat kang nomor telu atau pendapatnya salis iku istiratu asyhadu nyaratake lafadz asyhadu au muradifiha utawa lafadz kang muradif niku sing nyerupani apa asyhadu ka'alamu kaya sepadane lafadz a'lamu. Tetapi ada sebagian ulama ya, ulama yang berpendapat, sebagian imam berpendapat, pendapat yang ketiga yaitu menyaratkan lafadz asyhadu atau lafadz yang muradif. Jadi diperbolehkan menggunakan lafadz a'lamu. A'lamu bisa dimaknani sebagai meyakini. A'lamu bimakna meyakini, itu boleh. Jadi saya mengetahui, saya meyakini, nah itu boleh. Atau lafadz yang muradif. Muradif dengan a'lamu asyhadu itu yang mirip-mirip, maknanya mirip-mirip. Nah itu karena berdasarkan dengan niat itu kan berada di dalam hati. Jadi hatinya yang berkata kalau dia bersaksi kepada Allah. Terus kemudian lafadznya itu menggunakan lafadz yang serupa dengan asyhadu, tapi hatinya betul-betul nyekseni, bermakna asyhadu, meyakini gitu ya. Bersaksi dengan sungguh-sungguhnya bersaksi gitu. Fayam bagi mongko sayukjo likuliman kedue saben-saben wong yuslimu kang manjing Islam sapa man apa al-ikhtiyatu ngati-ngati
bi ayyakula kelawan yen to ngucap sapa man asyhadu alla ilaha illallah ing kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu ta'i maknane asyhadu iku a'lamu ngeyakinake sapa ingsun wa ubayyinu lan martelake sapa ingsun. Wa istaratulan desaratake apa tartibuhuma ngurut-ngurut syahadatain. Fala yasihu mongko ora kena diarani sah apa al imanu iman bin nabi kelawan kanjeng nabi qoblal imani billah ing dalem sadurunge iman kelawan Gusti Allah. Terus selanjutnya, maka seyukjanya sebagai seorang muslim itu ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah berhati-hati ketika mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi walaupun diperbolehkan menggunakan lafaz-lafaz yang muradif, yang sepadan dengan lafaz asyhadu, namun kita dianjurkan untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati, sehingga tetap menggunakan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena wa makna asyhadu, maknanya asyhadu itu adalah a'lamu wa ubayyinu, saya meyakini dan saya mengetahui, dan disyaratkan untuk tertib ketika melafadzkan syahadat. Karena apa? Tidak dianggap sah imannya seseorang ketika syahadatnya ini terbalik. Dia iman kepada Nabi dulu sebelum iman kepada Allah. Jadi contoh misal gini, kan seharusnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang nomor satu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dibalik. Jadi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak boleh. Jadi harus iman kepada Allah dulu, baru iman kepada Nabi. Kalau dibalik iman dulu kepada Nabi, baru iman kepada Allah, maka Islamnya seseorang, imannya seseorang itu tidak bisa dianggap sah. La al-mualatu, la ora wajib apa al-mualatu nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane syahadatain. Wala arabiyatu lan ora wajib nganggo lugat Arabiyah. Wa in asana halan senajan pinter sapa man ing Arabiyah ing lafatake lugat Arabiyah. Lakin istaratu tetapi den syaratake apa fahmu maknama, faham maknane lafat. Talafadho kang lafatake sapa man bi kelawan ma. Wa huwa utawi maknama iku annahu temen setuhune kelakuan iku lama budak ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah al munfaridu kang deweni bil uluhiyati kelawan sifat kepengeranan. Terus kemudian tidak diwajibkan untuk nuli-nuli, untuk langsung berterusan secara ketika. Jadi misal asyhadu alla ilaha illallah, itu saja berhenti, terus kemudian dilanjutkan nanti, itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus langsung seketika itu berurutan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak harus seperti itu. Mungkin hari ini asyhadu alla ilaha illallah, nanti siang baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak apa-apa. Walal arabiyatu, dan tidak diwajibkan untuk menggunakan lugat Arabiyah. Jadi Islam itu mempermudah, tidak mempersulit. Ketika ada seseorang yang tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah, ataupun dia bisa melafadzkan, walaupun dia itu sangat fasih dalam berbahasa Arab, itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ternyata semacam ini kan. Ini pentingnya ilmu untuk mengaji. Tapi lakin yushtaratu fahmu makna ma talaffadhu bihi. Tetapi yang disyaratkan adalah apa yang dia ucapkan dia harus faham maknanya, karena berkaitan dengan iman, berkaitan dengan iman seseorang supaya dianggap sah untuk masuk di dalam agama Islam. Jadi harus paham terhadap apa yang dia katakan. Jadi lebih baik jika mungkin kita mengajarkan kepada orang sepuh atau orang tua-tua itu ya. Jadi nggak harus kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bisa saja seperti ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu saja sudah cukup. Yang penting apa yang diucapkan dia faham maknanya. Karena makna yang dimaksud adalah annahu la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah al-munfaridu bil uluhiyah. Karena makna dari lafaz syahadatain atau syahadat itu adalah tidak ada Tuhan yang hak saya sembah di dalam wujudnya kecuali hanya Allah. Allah itu al-munfarid.
Allah itu yang maha satu, Allah itu hanya sendiri, bil uluhiyati kelawan sifat kepangeranan, tidak ada yang sepadan dengan Allah. Nah, jadi yang penting adalah faham terhadap apa yang diucapkan, karena berkaitan dengan iman supaya dianggap sah sebagai orang mukmin, sebagai orang yang masuk beragama Islam. Wa ayyazida lan jento nambahi sapa al musyriku wong musyrik nambahi ing lafat kafartu bima kuntu asyraktu bih. Kafartu kafir atau ingkar sapa ingsun bima kelan perkara kuntu kang ana sapa ingsun iku usyriktu nyekutukake sapa ingsun bihi kelawan ma wa ana utawi ingsun iku bariun kang lebaran mingkuli dinin sanging saben-saben agama yukhalifu kang nulayani apa dinul islami ing agama Islam fala yasiru mongko ora dadi sapa al musyrik wal musyrik iku mukminan den arani wong mukmin hatta yaduma sehingga ngumpulake sapa musyrik ila syahadatain ngumpulake maring tumuju maring syahadat loro. Zalika mengkono-mengkono kafartu bima ila akhirih. Kama kaya keterangan fi raudhati ing dalam kitab Raudhah wal Ubabilan kitab Ubab, kitab Al-Ubab. Terus kemudian dilanjutkan lagi, ada kasus semacam ini. Wa ayyazidal musyrik, ketika seorang musyrik ya, dia ingin masuk Islam. Dia sebelum masuk Islam, dia menambahi lafaz kafartu bima kuntu usyriktu bihi. Itu tidak boleh. Atau mengucapkan wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinul Islam. Itu tidak boleh. Syahadat ya syahadat, tidak boleh ditambahi dengan kafartu bima kuntu usyriktu bihi. Karena apa? Ini kalau diterjemah, saya ingkar terhadap perkara yang ada pada diri saya yang itu bisa menjadikan saya sebagai seorang musyrik. Misal saya memakai akik atau saya membawa pulpen gitu ya. Saya ingkar terhadap pulpen atau akik ini karena akik ini bisa jadi membuat saya menyekutukan Allah gara-gara akik. Ditambahi lafaz semacam itu. Jadi saya ingkar terhadap akik, padahal akik itu adalah ciptaan Allah. Nah itu juga tidak boleh, malah salah nanti. Wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinul Islam. Itu juga tidak boleh. Saya adalah orang yang terbebas dari aturan-aturan agama yang berbeda kecuali aturan agama Islam. Itu juga tidak boleh. Berarti kita menyalahkan semua agama. Walaupun itu perilaku kebaikan dan kebaikan itu berasal dari Allah. Itu juga tidak boleh. Walaupun dia mentaksis ya, mengkhususkan bahwa dia hanya mendapatkan tanggungan atau aturan-aturan syariat agama dari ajaran agama Islam. Yang lainnya tidak berlaku untuk dia. Itu tidak boleh memperjelas semacam itu. Itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin hatta yaduma ila syahadatain, sebelum sesampainya dia sehingga dia mengumpulkan syahadat, kedua syahadat. Jadi tetap mengucapkan kalimat wa ayyazidal musyrik kafartu bima kuntu asyraktu bih, itu tidak boleh, belum cukup sebagai seorang mukmin. Atau wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinul Islam, itu juga tidak cukup. Yang cukup adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, keterangan yang saya baca ini berada di dalam kitab Ar-Raudhah dan kitab Al-Ubab. Wakila lan den ngendikaake la yajibu ora wajib apa ziyadatu dzalika nambahi mengkono-mengkono kafartu bima kuntu usyiktu bi ila akhirih. Dan didawuhkan kepada Mbah Musonef itu tidak diwajibkan untuk menambahkan kalimat kafartu tadi. Jadi cukup mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang selamat, orang-orang yang beriman dan berpegang teguh terhadap iman tersebut, dan semoga kita diakhiri dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.